Biarkan pujian ini boleh mengantar kami untuk terus boleh merasakan bahwa Natal adalah peristiwa terbesar yang Tuhan kami sudah lakukan buat setiap kami manusia yang berdosa. Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini, mau turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kami manusia, mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba, lahir di tempat yang paling hina, bahkan meninggal di tempat yang paling terkutuk di atas salib. Tapi Engkau rela lakukan itu semua karena Engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Dan biarkan peristiwa Natal tahun ini enggak menjadi hanya sebuah peristiwa biasa yang kami lewati begitu saja. Tapi kami rindu peristiwa Natal tahun ini menjadi sebuah peristiwa di mana Tuhan bicara dan Tuhan terus mengingatkan kami akan anugerah terbesar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan sepanjang kebenaran firman Tuhan dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Selamat malam buat Bapak Ibu semua. Senang hari ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Terima kasih buat majelis gereja, pengurus gereja yang sudah memberikan saya kesempatan di hari yang berbahagia Natal Dewasa Muda hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mohon maaf kalau beberapa waktu yang lalu saya batal melayani di tempat Bapak Ibu karena saya dalam keadaan sakit selama 2 bulan kali ini, harus masuk keluar rumah sakit melewati 3 kali operasi. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan kalau hari Rabu yang kemarin operasi yang ketiga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan hari ini saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, jalanan sekarang udah gak macet. Jadi Bapak Ibu juga udah gak dedekan kan menunggu saya datang. Tadi saya sengaja datang lebih cepat dari biasanya. Ternyata saya sudah sampai di gereja jam 5. Ya udah saya jadi duduk parkir dulu di gereja selama beberapa menit di tempat ini. Selamat Natal buat kita semua. Saya berdoa dengan sungguh Natal tahun ini berbicara besar dalam hidup kita, supaya kita terus boleh merasakan kasih setia Tuhan yang teramat besar dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan berbicara tentang lost in your love, bagaimana kita hilang di dalam kasihnya Tuhan. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita yang telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, andai kata ada seorang raja yang sangat mencintai seorang gadis yang sangat sederhana. Raja ini bukan hanya raja yang biasa,
tetapi raja di atas segala raja sampai semua makhluk tunduk dan sujud kepadanya. Semua raja-raja yang lain juga sangat segan dan sangat hormat dengan raja ini. Karena dia punya kedudukan yang sangat tinggi, dia punya kerajaan yang sangat besar. Tetapi anehnya raja yang begitu besar, yang begitu agung, itu mencintai seorang gadis yang sangat sederhana, yang tinggal di sebuah perkampungan yang sangat kecil. Sebetulnya raja tersebut ingin sekali datang ke tempat gadis itu, kemudian membawa sang gadis untuk tinggal di istana, untuk menjadi permaisurinya. Kalau bapak ibu atau ibu-ibu mungkin teman-teman wanita didatangi seorang raja dan raja tersebut berkata, aku mencintaimu, mau gak jadi permaisuriku, dan raja itu seganteng Song Joong Ki. Kira-kira bapak ibu atau ibu-ibu mau gak jadi permaisurinya? Hampir semua mau, kayaknya ganteng, bahkan lebih ganteng sama saya. Beda dikit lah sama saya rajanya ya. Kemudian dibawa kepada raja itu, pasti sang gadis mau banget menjadi permaisurinya. Tetapi raja tersebut berkata, apakah dia menjadi permaisuriku karena betul-betul mencintaiku atau hanya karena takut? Bisa aja raja tersebut datang sambil membawa pasukannya yang besar, membawa tentaranya, kemudian mengajak gadis itu untuk tinggal di istana. Tapi sekali lagi, apakah gadis itu datang di istana karena mencintai sang raja? Akhirnya sang raja memutuskan untuk menjadi rakyat biasa. Cinta kadang-kadang membuat status seseorang itu menjadi setara. Sekali lagi saya berkata, cinta itu kadang-kadang membuat status seseorang itu menjadi setara dengan orang yang dia cintai. Dan akhirnya dia turun berpakaian orang yang biasa, dia meninggalkan jubah kebesarannya, kemudian dia tinggal di dekat pondok sang gadis, kemudian dia membangun cinta sang gadis, sampai akhirnya kemudian mereka menikah. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, kenapa raja tersebut rela melakukan semuanya? Kenapa raja tersebut rela melakukan semuanya? Dia rela meninggalkan kebesarannya, dia rela meninggalkan kerajaannya, dia rela menjadi sama seperti sang gadis. Jawabannya cuma satu, karena dia sangat mencintai sang gadis. Kalau boleh saya katakan, drama Natal atau kisah Natal adalah kisah cinta terbesar sepanjang abad kehidupan manusia. Bagi beberapa orang, kisah yang paling romantis di dunia ini adalah kisah Romeo and Juliet. Bapak Ibu pernah dengar kisah cinta ini? Ada begitu seorang yang sangat mencintai pasangannya sampai dia rela mati untuk pasangannya. Tapi ingat, kisah cinta Romeo and Juliet itu membawa pada kematian. Tapi kisah cinta Yesus dalam hidup kita itu memberikan kehidupan buat Bapak Ibu dan buat hidup saya. Bisa katakan amin? Kemudian kisah cinta apa yang paling romantis lagi? Yang pernah nonton? Film Korea kek? Film Taiwan kek. Saya masih ingat zaman dulu waktu saya muda, waktu saya remaja, ada satu film yang sangat terkenal, Meteor Garden. Pernah nonton nggak? Yang pernah nonton pasti usianya 40 tahun ke atas nih. Ya, Meteor Garden, kisah cinta seorang laki-laki yang ganteng namanya Tom Mingse, jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Sancai, yang ketawa-ketawa nih, kayaknya nonton film ini berulang kali sepertinya ya. Kemudian saking cintanya, Sancai itu gadis yang biasa, Tom Mingse orang yang kaya, pemilik sekolah mamanya. Tapi karena cintanya, dia rela mencintai gadis yang sangat sederhana. Bagi beberapa orang ini adalah kisah yang paling romantis. Tapi menurut saya kalah romantis dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu dan kehidupan saya. Dia Tuhan yang punya segalanya. Dia yang punya dunia, dia yang menciptakan dunia. Dia raja di atas segala raja. Dia rela meninggalkan surganya, datang ke dalam dunia yang hari ini kita peringati berapa ribu tahun yang lalu. Dia datang ke dalam dunia ini, lahir dari seorang perawan Maria, lahir bukan di tempat yang paling baik, tapi lahir di tempat yang paling buruk yang pernah ada pada waktu itu. Dia lahir di sebuah palungan, tempat yang sebetulnya bukan untuk seorang bayi diletakkan. Tapi karena gak punya tempat hari itu, Kristus rela lahir di tempat yang paling hina, sederhana. Hidup di antara manusia selama lebih kurang 33,5 tahun, kemudian mati di atas kayu salib. Dia rela lakukan itu semua untuk Bapak Ibu dan untuk saya.
Firman Tuhan berkata bahwa Kristus Tuhan kita datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang benar, tetapi Kristus datang buat semua kita orang-orang yang berdosa. Makanya firman Tuhan berkata, Jesus Christ come into the world to save sinner. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata, dari sekian banyak orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus menyadari sekali bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari sekian banyak orang yang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Kalimat ini dalam sebuah istilah teologi disebut dengan doksologi. Apa itu doksologi? Dokso itu artinya kemuliaan. Logi itu eta ilmu. Doksologi di seseorang menyingkatkan kata doksologi dengan sebuah kata yang sederhana. Dia berkata doksologi adalah suatu doa atau madah pujian yang melambungkan kemuliaan dan keagungan buat Tuhan. Doksologi adalah kemuliaan yang mengungkapkan keagungan rahmat dan pujian bagi Allah. Doksologi adalah misteri penyelamatan dalam hidup kita melalui putranya Yesus Kristus. Tuhan menciptakan segala sesuatu melaluinya. Tuhan menebus manusia yang terus-menerus hidup dalam dosa dan menyempurnakan kehidupan kita karena kelahiran Kristus Yesus bagi kita. Doksologi adalah sebuah pengakuan yang diucapkan karena merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu setiap kali merayakan Natal. Tetapi Paulus sangat mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhan. Makanya dalam konteks ini, Paulus menyebutkan dirinya adalah orang yang paling hina. Dia melukiskan dirinya di dalam bagian yang kita baca hari ini. Hari ini kita belajar sedikit, gak apa-apa ya. Paulus melukiskan dirinya pada bagian ini dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Dia berkata, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, dan aku adalah seorang yang ganas. Intinya dia berkata, dari sekian banyak orang, aku nih orang yang sebetulnya paling tidak layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia dulu adalah seorang penganiaya murid-murid Tuhan. Bahkan dalam salah satu perjalanan ketika dia akan menganiaya murid Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu menganiaya aku? Di tempat itulah dia bertemu dengan Tuhan dalam hidupnya. Paulus menyadari siapa dia sesungguhnya. Di bagian ini dia berkata, meskipun dia melakukan semua itu tanpa pengetahuan. Saya tulis di sini, sekalipun Paulus menganiaya gereja dalam ketidaktahuan dengan mengira bahwa ia melakukan semuanya itu untuk Tuhan, tetapi Tuhan berkata apa yang dia lakukan itu selalu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan terus mengasihi seorang yang bernama Paulus. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, kasih yang tulus itu sanggup mengubah pribadi yang paling buruk sekalipun. Bisa katakan amin? Kasih yang tulus itu sanggup untuk mengubah seorang pribadi yang paling buruk sekalipun. Paulus menyadari dia orang yang paling buruk, paling berdosa, paling gak layak untuk diselamatkan. Tetapi karena dia tahu betapa besar kasih setia Tuhan, kasih Tuhan itu yang memulihkan kehidupan Paulus. Saya berdoa supaya kasih yang sama yang Tuhan berikan dalam hidup kita juga mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, terimalah seorang dengan yang lain, sebagaimana Kristus menerima kehidupan kita. Kalau Tuhan aja bisa menerima kita dengan apa adanya, kenapa kita nggak bisa menerima suami kita apa adanya? Kenapa kita nggak bisa menerima anak-anak kita dengan apa adanya? Kenapa anak-anak nggak bisa menerima orang tua dengan apa adanya? Kita selalu menerima orang lain dengan ada apanya. Kalau papa kasih kita handphone, kita bilang I love you daddy. Apalagi kalau dikasih iPhone 14, wah langsung dicium papa mamanya, I love you banget. Kalau suaminya beliin iPhone 14, istrinya bilang I love you. Kalau cuma dibeliin handphone yang biasa, malah nggak cinta, nggak sayang.
Bapak Ibu, mau nggak kita belajar menerima seorang akan yang lain dan mengasihi seorang akan yang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita? Saya bersyukur hari ini saya bisa ada di tempat ini karena ada orang-orang yang mengasihi kehidupan saya. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, saya terikat dengan narkoba begitu lama. Tapi yang membuat saya pulih cuma satu, karena keluarga saya menerima saya dengan utuh. Di tengah-tengah keterburukan saya, di tengah-tengah kejatuhan saya, keluarga saya selalu menerima saya dengan apa adanya. Kasih yang tulus yang mereka berikan dalam hidup saya, itu mengubahkan kehidupan saya hari ini. Percayalah, gereja bukan tempat pertunjukan orang-orang suci. Tapi gereja adalah rumah buat orang-orang berdosa. Supaya mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Bisa katakan amin? Kalau Natal berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi seorang penganiaya seperti Paulus, Natal juga membuat kita harus belajar mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Meskipun mereka jatuh, mereka terhilang, mereka terluka, kita tetap harus mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kita. Bisa katakan amin? Jangan sampai ada saudara kita yang jatuh malah kita omongin, ya kan? Semakin jatuh semakin diomongin, semakin orang lain diomongin, semakin orang itu kadang-kadang jatuh dan meninggalkan gereja. Kenapa banyak orang meninggalkan gereja? Karena gereja nggak siap menerima seseorang ketika seseorang itu jatuh. Satu kali saya membaca sebuah artikel yang menarik. Kisah seorang suami istri yang datang ke gereja, kemudian waktu di gereja, tiba-tiba sang suami lupa silent handphonenya. Coba toel kanan kirimu, kamu udah silent belum handphonemu, bilang. Kemudian waktu dia lupa silent handphonenya, tiba-tiba handphonenya berdering kring gitu. Waktu handphonenya berdering kring, semua orang menatap sang suami ini. Kemudian sang suami itu panik gagap karena semua orang melihat dia, istrinya tambah marah. Handphone kok gak di silent, udah tahu datang ke gereja. Semakin dimarahin, semakin gelagapan sampai dia gak bisa silent handphonenya. Handphone itu terus berbunyi, kemudian diambil sama istrinya, di silent sama istrinya. Semua mata orang memandang dia dengan penuh intimidasi, dengan penuh tekanan. Waktu dia keluar, semua orang ngomongin dasar orang gak tahu diri. Udah tahu di gereja masih handphonenya gak di silent. Dia merasa terpukul, dia merasa terhina, dia merasa tertuduh. Kemudian dia pulang ke rumah bersama dengan istrinya. Sampai di rumah istrinya ngomelin dia sepanjang hari. Istrinya bilang, kamu gak lihat gara-gara handphonemu gak dimatiin. Semua orang di gereja ngelihat kita dengan tatapan yang salah. Kemudian saking stresnya dia di rumah dengan omelan istrinya, malam itu dia datang ke bar. Datang ke tempat orang jual-jual minuman. Dan waktu dia masuk ke bar, kemudian dia minum satu gelas. Waktu dia akan minum gelas kedua, tiba-tiba dia kesenggol waiters. Dan waktu dia kesenggol waiters, dia pikir akan dimarah sama waiters ini. Waiters ini kemudian bilang, Pak maafkan saya. Karena saya salah nyenggol Bapak. Enggak, saya yang salah, saya nyenggolin kamu. Enggak. Kemudian orang-orang di sekitarnya bilang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kemudian mejanya dibersihin. Semua orang waktu itu terima dia dengan baik. Dan mulai hari itu, setiap hari dia ke bar. Kenapa? Karena dia ngerasa bar lebih menerima dia daripada gereja menerima dia. Aneh dan ironis. Kristus datang bukan untuk orang benar. Tetapi Kristus datang justru buat orang-orang yang berdosa. Tapi sekali lagi, kadang-kadang gereja nggak siap ketika menerima orang-orang datang ke rumah Tuhan. Kita siap menerima orang lain datang ke tempat kita. Tapi kadang-kadang kita nggak siap menerima ada orang-orang di antara kita yang jatuh ke dalam dosa. Paulus berkata dari sekian banyak orang, dia berkata apa? Aku adalah orang yang paling berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya semakin besar kita menyadari dan mengakui kesalahan kita, semakin besar kita akan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Semakin besar kita menyadari dan mengakui dosa kita, kita tahu bahwa diri kita berdosa. Semakin besar kita menyadari akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sangat percaya bahwa pengakuan adalah tempat di mana kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu mengalir dalam kehidupan kita. Sebuah quote berkata demikian, God love for the biggest sinner is greater than the love of the holiest man for God. Dia berkata bahwa cinta Tuhan
kepada orang berdosa itu jauh lebih besar daripada cinta orang kudus sekalipun kepada Tuhan. Itu artinya siapapun kita, apapun keberadaan kita hari ini, semua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini, semua kita diterima oleh Tuhan. Kalau orang yang buruk seperti Paulus aja Tuhan terima, apalagi kita. Tuhan terima kita apa adanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempersoalkan seberapa besar dosa kita. Yang penting hati kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan gak penting seberapa besar doa kita. Tuhan tidak pernah mempersoalkan seberapa besar dosa kita. Yang penting hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya gak tahu bagaimana latar belakang Bapak Ibu. Saya gak tahu bagaimana kehidupan kita. Tapi seringkali iblis memberikan intimidasi buat kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita malu sekali untuk datang kepada Tuhan. Jadikan momen Natal ini adalah momen terbaik di mana kita bisa menemukan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya menyadari betapa susahnya untuk kita datang kepada Tuhan. Di masa-masa ketika saya jatuh, di masa-masa ketika saya terhilang, tempat yang paling takut saya datangi adalah gereja. Karena saya takut semua mata orang memandang saya dengan penuh tekanan. Semua mata orang memandang saya dengan penuh penolakan. Karena ada begitu banyak orang di dalam gereja merasa dirinya lebih baik daripada orang yang di luar gereja. Kita selalu merasa diri kita lebih rohani daripada orang yang gak datang kepada Tuhan. Dan saya takut banget untuk datang ke gereja pada waktu itu. Saya masih ingat ketika masa-masa ketika saya terhilang satu kali, papi rohani saya berkata, "Dek, besok kita akan ke gereja." Saya bilang, "Apa, Pi, ke gereja?" Enggak. Saya nggak mau ke gereja. Kenapa nanti waktu saya ke gereja semua orang di gereja akan ngomongin saya? Saya bilang saya nggak mau datang ke gereja. Mereka pasti nggak siap mendengar saya datang ke gereja. Tapi papi rohani saya berkata enggak. Percaya semua orang di dalam gereja itu baik. Bilang kanan kirimu termasuk kamu juga baik. Bilang. Tapi saya bilang papi saya nggak mau datang. Dia bilang ayo sama papi. Saya masih ingat selama 1 minggu waktu diajak saya ke gereja, saya takut banget untuk melangkahkan kaki saya di gereja. Tapi pagi itu saya melangkahkan kaki saya di gereja. Dan ketika saya masuk ke dalam gereja itu, satu lagu pujian sedang dinyanyikan pada waktu itu, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Semua orang menerima saya di dalam gereja itu. Musuh terbesar saya siapa? Diri saya sendiri. Saya mengintimidasi diri saya. Saya berkata saya yang paling buruk, saya paling berdosa, saya paling gak layak untuk datang ke tempat iblis. Ke tempat ini, iblis mengintimidasi saya dan iblis mengambil kesempatan itu untuk membuat saya terus jauh daripada Tuhan. Tapi hari itu dengan langkah berani saya menginjakkan kaki saya di gereja. Dan hamba Tuhan itu pada waktu itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari itu saya memutuskan untuk terima Yesus dalam hidup saya. Dan mulai hari itu sampai hari ini, hidup saya diubahkan Tuhan. Saya belajar satu hal Bapak Ibu, bahwa penerimaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada penghakiman atau tuduhan yang diberikan oleh dunia. Bisa katakan amin. Penerimaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada tuduhan yang diberikan oleh dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang beberapa waktu yang lalu pernah jatuh, kamu yang pernah terhilang, kamu yang mungkin luka dalam hidupmu. Hari ini kesempatan terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan. Biarkan dunia ngomongin apa tentang kita, biarin orang nuduh kita seperti apa. Yang penting Tuhan terima kita, itu jauh lebih baik daripada dunia menerima kita. Bisa katakan amin? Seringkali banyak orang memakai topeng dalam hidup mereka supaya orang bisa terima mereka. Kita menutup diri kita dengan begitu baik, kita menutup diri kita dengan begitu sempurna karena kita takut orang lain tahu akan dosa kita. Kita nggak berani datang kepada Tuhan dengan seluruh kebenaran kita. Kenapa? Karena kita takut orang lain akan menolak kita, membuang kita. Tapi satu hal yang saya belajar, penerimaan Tuhan itu jauh lebih besar. Saya punya sebuah pengalaman dalam hidup saya ketika saya mengikuti Camp Pria Sejati. Dosanya saya nggak akan cerita di tempat ini, tapi saya menyimpan satu dosa dalam hidup saya bertahun-tahun. Tapi di camp itu saya memutuskan untuk mengakui dosa saya. Di depan itu ada jemaat saya, ada calon kakak ipar saya. Tapi Tuhan bicara dalam hati saya.
Tuhan bilang penerimaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada penerimaan manusia. Hari itu saya memutuskan untuk menceritakan kesalahan saya menceritakan dosa saya memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dan mulai hari itu sampai hari ini, Tuhan memulihkan kehidupan saya. Kalau Tuhan bisa memulihkan kehidupan saya percaya Tuhan juga bisa memulihkan kehidupan Bapak Ibu semua. Bisa katakan amin? Karena kasih Tuhan itu begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Ingat, ketika dosa dan masa lalu itu mengintimidasi perasaan dan hati kita, tempat terbaik untuk kita datang saat itu adalah kepada salib Kristus. Ketika iblis intimidasi kita, ketika dosa masa lalu itu terus menghampiri kita, tempat terbaik untuk kita datang adalah kepada salib Kristus. Karena di atas kayu salib kita melihat bagaimana pengorbanan kasih Kristus yang dimulai dari Natal ini. Puncaknya di atas kayu salib, dia melakukan semuanya itu karena dia mengasihi kita. Seringkali kadang-kadang ketika kita mau berjalan sama Tuhan, dosa masa lalu itu mengintimidasi kita. Mereka selalu bilang apa? Kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu gak seperti yang lain. Ingat kamu pernah melakukan kesalahan, dia terus intimidasi kita. Dia terus tekan kita, dia terus ingatkan kita akan kesalahan kita. Ingat di masa-masa seperti itu, tempat yang paling baik untuk kita datang adalah di bawah kaki Tuhan. Karena di bawah kaki Tuhan, Tuhan itu menerima kita dengan sepenuhnya. Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Dia nggak pernah menolak kita sekali-kali pun dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, yang luar biasa dari anugerah Allah ialah anugerah selalu diberikan kepada mereka yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Sekali lagi saya katakan, bahwa yang luar biasa dari anugerah Allah ialah anugerah itu selalu diberikan kepada mereka yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Sebuah quote berkata demikian, Grace teaches us that God loves us because who God is, not because who we are. Kasih karunia mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita karena siapa Tuhan, bukan karena siapa kita. Saya percaya sekali kasih yang tulus selalu memberikan kekuatan untuk melakukan yang kelihatannya mustahil untuk kita lakukan. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat Tuhan ubahkan menjadi orang yang paling banyak memberikan kontribusi bagi kerajaan Allah. Siapa itu? Paulus. Paulus adalah orang yang paling berdosa. Tapi ketika Tuhan ubahkan kehidupan Paulus, orang yang paling berdosa, itu mendapat kesempatan memberikan kontribusi yang paling banyak buat kerajaan Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah khawatir. Kalau saudara pernah gagal, saudara pernah jatuh, saudara pernah dikecewakan, saudara pernah punya pengalaman yang buruk dalam hidup saudara, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Orang yang paling buruk sekalipun bisa Tuhan pakai memberikan kontribusi yang paling besar bagi kerajaan Tuhan. Dari sekian banyak perjanjian baru, orang yang paling banyak menulis perjanjian baru adalah Paulus. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling gak layak. Dia bekerja paling keras untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun kita hari ini, apapun latar belakang kita, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kita terus merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu besar dalam hidup kita. Tujuan dari kasih karunia Allah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita membanggakan akan kesalahan dan akan dosa-dosa kita. Makanya Paulus menutup tulisannya kepada Timotius, dia berkata, segala hormat dan kemuliaan aku berikan hanya kepada Tuhan saja. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di hari Natal ini, gak secara kebetulan tema kita bicara tentang kasih. Saya angkat tema judulnya Lost in Your Love. Supaya kita betul-betul terhilang di dalam kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Natal selalu berbicara tentang satu hal. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan pun ingin kita belajar mengasihi orang lain yang terhilang, yang terluka, supaya kita bisa menerima mereka sebagaimana Tuhan menerima kehidupan kita. Bisa katakan amin? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Anugerah terindah. Saya undang singer, song leader, pemain musik untuk menemani saya menyanyikan pujian ini.
Terima kasih Tuhan. Dikasih Tuhan. Lagu ini berkata Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu rindu kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara merasa saudara sudah terhilang hari-hari ini. Setiap kali engkau mau datang kepada Tuhan, selalu ada intimidasi bahwa engkau nggak layak. Kau banyak dosa. Dan iblis selalu mengintimidasi kita dengan kesalahan kita, dengan masa lalu kita. Sehingga setiap kali kita mau datang sama Tuhan, ada sebuah tembok yang besar di depan kita,
yang membuat kita nggak bisa dekat dengan Dia. Ada rasa takut yang besar dalam hati kita untuk terus melangkah maju. Tapi malam hari ini Paulus mengajarkan kepada kita dia paling berdosa. Tapi untuk itulah dia menyadari Kristus datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tapi menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus berkata, dari sekian banyak orang, aku yang paling berdosa. Tapi aku syukur kepada Tuhan, Kristus memberikan aku kesempatan. Tuhan gak pernah melihat dosa kita, tapi Tuhan melihat pribadi kita. Tuhan melihat hati kita yang mau kembali kepada Dia, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan dengarkan perkataan orang lain, jangan perdengar perkataan iblis yang mengintimidasi engkau dengan kata-kata enggak layak, enggak pantas, kau enggak punya kesempatan kedua. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, sekaligus buat kita. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita merasa kita adalah orang yang paling layak hari ini untuk ada di tempat ini. Semua kita adalah orang yang berdosa. Karena firman Tuhan berkata, karena dosa Adam semua manusia berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia ini, untuk memberikan harapan bagi kita yang tidak memiliki pengharapan, untuk bisa diterima menjadi anak-anak Allah. Mari datang kepada Tuhan di hari Natal ini. Bersyukur buat kasih-Nya yang menerima kita dengan apa adanya. Jangan pernah takut untuk menghampiri Dia, karena tangannya selalu terbuka untuk menunggu kita pulang. Jadikan momen Natal ini menjadi momen terbaik untuk kita kembali pulang mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi tembok yang menghalangi, karena tembok itu sudah diruntuhkan oleh kasih setia Tuhan. Dia menerima kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Anugerah itu artinya kita yang gak layak menerima, tapi Tuhan memberikan itu semua buat kita hari ini. Dan bagi saudara yang sudah merasakan anugerah Tuhan, berikan anugerah itu kepada orang lain. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah menuntut, dan jangan pernah menuduh. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Kami datang kepada Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat momen Natal ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau datang meninggalkan surga untuk membawa kami kembali kepada surga. Dan surga itu bukan lagi sebuah impian, surga sebuah kenyataan. Karena Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kami. Kami yang gak layak Engkau layakkan, kami yang gak pantas Engkau pantaskan. Kami orang yang terhilang Engkau temukan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Berdoa buat semua jemaat Tuhan hari ini Tuhan. Mungkin ada perasaan malu, perasaan takut untuk mereka datang kepada Tuhan. Hari ini semuanya dihapuskan. Momen Natal ini kembali mereka melihat dan merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin.